Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya Khalid, pimpinan Mushola Al-Hakim, ingin mengingatkan bahwa tahun baru Hijriyah sudah kembali datang. InsyaAllah dalam hitungan hari saja kita akan bersama-sama puasa Tasu'a dan Asyura, yang dengannya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah terima dan Allah hapuskan dosa kita setahun penuh yang telah berlalu. Muharram memang kembali menyapa seluruh umat Islam. Namun pertanyaannya adalah, apakah Muharram hanya sekedar pergantian angka dalam kalender, ataukah dia merupakan panggilan Allah agar kita memulai hidup yang lebih baik? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 36, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram. Dan Muharram adalah satu dari keempat bulan itu. Dia merupakan salah satu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan untuk memperbaiki diri, bulan untuk kita membersihkan hati, bulan untuk kita kembali kepada Al-Quran, dan bulan untuk menghadirkan kasih sayang kepada sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Para ulama menjelaskan bahwa puasa bukan sekedar menahan lapar. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan lapar melemahkan syahwat dan menghidupkan hati. Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan puasa adalah benteng dari hawa nafsu, dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebut puasa sebagai obat bagi penyakit hati. Karena ketika perut mulai lapar, hati mulai berbicara. Ketika nafsu mulai melemah, ruh mulai bangkit. Muharram mengajarkan kita untuk menjadi tuan atas hawa nafsu kita, bukan menjadi budaknya. Tetapi puasa bukan tujuan akhir. Puasa adalah jalan menuju takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah yang sering kita dengar, bahwa tujuan berpuasa adalah agar kalian bertakwa. Dan dari mana takwa itu tumbuh? Takwa tumbuh dari hubungan yang dekat dengan Al-Quran. Muharram adalah momentum untuk memulai kembali, membuka mushaf yang lama tertutup, membaca satu halaman demi halaman setiap hari, menghafal satu ayat saja setiap pekan, mengajarkan satu surat kepada anak-anak kita, dan mendorong mereka agar terus semangat pergi ke musola dan masjid-masjid, dan semangat dalam menghafal Al-Quran. Sebab Al-Quran bukan hanya untuk dibaca. Al-Quran adalah petunjuk hidup. Al-Quran adalah cahaya hati. Al-Quran adalah teman perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika puasa melembutkan hati dan Al-Quran menerangi hati, maka buahnya adalah kasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ad-Duha, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Dan ingat di dalam surah Al-Ma'un yang sering kita baca ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin.
Tahukah kalian orang yang mendustakan agama siapa mereka? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Mereka itu adalah orang yang suka menghardik anak yatim. Karena itu Islam tidak hanya berbicara tentang ibadah pribadi. Islam juga berbicara tentang air mata anak yatim, tentang orang miskin yang lapar, tentang keluarga yang kesulitan membayar sekolah anaknya, tentang tetangga yang hidup dalam kekurangan. Rasulullah SAW bersabda, aku dan orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini. Beliau merapatkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Betapa mulianya kedudukan orang-orang yang membahagiakan anak yatim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi disinilah pesan Muharram. Puasa membersihkan jiwa. Al-Quran menerangi jiwa. Kasih sayang membuktikan hidupnya jiwa. Ketika ketiganya bertemu, maka lahirlah manusia yang bertakwa. Inilah segitiga Muharram. Puasa, Al-Quran, dan kepedulian kepada anak yatim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin kita tidak mampu melakukan amal yang besar. Mungkin kita belum mampu membangun masjid. Mungkin kita belum mampu membiayai ratusan santri, khususnya mereka-mereka yang sedang belajar dan menghafal Al-Quran. Tetapi Muharram ini kita masih mampu berpuasa. Kita masih mampu membuka Al-Quran. Kita masih mampu menyisihkan sebagian rezeki untuk anak yatim dan kaum duafa. Jangan biarkan Muharram berlalu hanya sebagai pergantian tahun. Jadikan Muharram ini sebagai awal hijrah hati kita. Hijrah dari lalai menuju zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dari jauh menuju dekat kepada Al-Quran. Hijrah dari egoisme menuju kasih sayang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Muharram tahun ini sebagai awal kehidupan yang lebih bertakwa, lebih dekat kepada Al-Quran, dan lebih bermanfaat kepada sesama. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.